Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Rashidin. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana membuat peta FFD atau biasa dikenal Fault Fracture Density. Untuk FFD tersendiri yaitu metode penginderaan jarak jauh yang digunakan untuk menilai kerapatan struktur pada suatu daerah berdasarkan hubungan patahan ataupun rekahan. Di mana dalam prosesnya kita menginterpretasi melalui pelurusan-pelurusan yang diindikasikan menggunakan nanti data raster atau data DEM. Nah, langsung saja untuk yang pertama, kita harus memanggil data DEM yang bakal digunakan. Kemudian klik Yes to All. Nah, kemudian kita harus menentukan daerah mana yang bakal diinterpretasikan ya kelurusannya. Dengan cara mengklik create rectangle dulu, kemudian dibikin kotakannya. Nah, kemudian untuk feature type, di sini kebetulan saya telah membuat feature type yang cufflink. Jikalau baru mungkin bisa klik create new type dengan memberi namanya. Nah, tinggal diklik cufflink. Kemudian untuk ukuran kita bisa sesuaikan mungkin 5 kali 5 kilo. Oke. Nah, setelah itu tinggal kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk cufflinknya. Kemudian selanjutnya kita akan memotong DEM besar ini agar sesuai dengan cufflink yang kita bikin dengan cara kita blok dulu untuk yang ini cufflink yang dibikin hingga kelihatan berjaring-jaring. Kemudian di DEM yang besar kita klik kanan, lalu kita klik option. Nah, di sini ada pilihan yang namanya cropping. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita pilih yang crop to currently selected polygon. Kemudian setelah kita mendapatkan DEM cufflink kita bisa melakukan digitasi pelurusan yang ada di daerah tersebut dengan cara mengklik create line feature. Nah, dalam membuat ini ada beberapa catatan, yaitu garis delineasi yang dibuat itu harus lurus, tidak boleh berkelok-kelok, dan antar garis yang dibikin itu tidak boleh bertabrakan. Kita awali dengan klik kiri terlebih dahulu, lalu diakhiri oleh klik kanan. Nah, di sini kita beri nama kelurusan. Nah, kemudian jangan lupa di checklist untuk automaticnya biar tidak muncul setiap kita membuat digitasi. Klik OK. Tinggal kita interpretasi atau digitasi pelurusan-pelurusan yang ada pada cufflink tersebut. Setelah semua digitasi kelurusan sudah selesai, selanjutnya kita bakal mengekspor hasilnya. Yang pertama kita harus mengklik dulu hingga berjaring-jaring seperti ini. Kemudian kita pilih file, export, lalu export vector or leader format. Kemudian pilih yang save file. Oke, lalu di OK. Kemudian di checklist untuk area dan line. Di sini kita tinggal pilih tempat penyimpanannya. Lalu kita klik save. Lalu untuk line juga kelurusan. Klik save. Nah, kemudian kita pilih ke export bound terlebih dahulu. Lalu pilih yang crop to selected area. Lalu klik OK. Kemudian untuk mengekspor DEM cufflink kita, tinggal kita klik file lalu export, kemudian raster or image, lalu pilih extension yang geotiff, klik OK, lalu lanjut klik OK, terakhir tinggal kita beri nama. Nah, kemudian kita bisa beralih pengolahannya menggunakan ArchMap. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu memanggil data yang telah dimiliki sebelumnya ya. Sini seperti kelurusan yang sudah dibikin, kemudian cufflink, dan tentunya di sini DEM dari cufflink kita gitu. Nah, kemudian untuk proses selanjutnya membuat FFD ini, yang pertama kita harus melakukan processing pengubahan ini ya, kelurusan menjadi speedline. Sini simple, tinggal kita search lalu ketik speedline. Lalu pilih yang speedline at vertex.
Nah, tinggal kita klik. Lalu untuk input feature-nya kita menggunakan kelurusan yang telah dibikin. Dan untuk output-nya tinggal disesuaikan dengan namanya. Save, lalu tinggal diproses. Nah, setelah berhasil, sebenarnya kita bisa langsung memulai proses untuk membuat line density. Namun, perlu dilakukan satu proses sebelumnya juga untuk membuat analisis Ross diagram ya nantinya dalam analisis lebih lanjut. Yaitu di sini kita bisa klik kanan splitline lalu open attribute. Nah, di sini kita bakal kurang lebih mengolah titik koordinat dari kelulusan-kelulusan yang ada dengan cara kita bisa add field dulu, lalu misal kita beri nama X1. Nah, untuk type-nya kita menekan double, lalu OK, kemudian ditambah lagi dengan Y1, kemudian X2, dan terakhir yaitu Y2. Nah, setelah itu tinggal kita processing ya untuk mengetahui koordinatnya, yaitu dengan cara mengklik kolom X1 contohnya, calculate geometry, kemudian untuk properti kita sesuaikan. Jadi untuk yang satu itu merupakan line of star gitu. Jadi di sini kita karena ini X1 kita menggunakan yang X coordinate of line star, dan untuk koordinat sistemnya sudah benar ya, kita di zone 50S. Kemudian untuk unitnya kita menggunakan meter, lalu tinggal klik OK. Nah, itu sudah langsung terbaca dan lakukan sampai titik Y2 begitu. Nah, untuk yang angka 2, X2 dan Y2, kita menggunakan line of yang N begitu. Jadi yang X2, X coordinate of line N, dan Y2 merupakan Y coordinate of line N gitu. Kita melakukan satu lagi pengolahan, yaitu di sini untuk mengolah data splitline yang dimiliki agar bisa digunakan di Rockwork gitu untuk membuat diagram Ross selanjutnya dengan cara klik kanan terus klik data kemudian export to CAD. Nah, di sini input feature-nya kita gunakan yang splitline. Oke. Kemudian untuk yang output type kita gunakan yang DXF ya, DXF R2010. Kemudian yang output filenya kita bisa sesuaikan nama dan tempat penyimpanannya. Oke. Nah, kalau berhasil berarti sudah bisa ya data CAD yang kita gunakan di Speedline ini untuk kita olah menjadi diagram Ross menggunakan Rockwork nantinya begitu. Nah, setelah selesai pengolahan untuk keperluan diagram Ross nantinya, selanjutnya kita barulah masuk ke pengolahan membuat si line density begitu. Tinggal kita search line density. Nah, untuk ini yang spatial analysis tinggal kita klik. Lalu untuk input polyline-nya kita masukkan yang split line. Kemudian yang untuk selainnya itu default, kita tinggal ngubah untuk output. Output rasternya tinggal kita sesuaikan. Line density. Dia berupa raster ya. Lalu kita save. Lalu tinggal kita processing. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita tinggal menyesuaikan ya simbolnya atau simbologinya biar mudah untuk interpretasi dan analisis. Caranya tinggal kita klik kanan, lalu properties. Lalu kita pilih yang ini ya, yang stretch. Kemudian kita pilih yang into red. Yang ini, kemudian apply, lalu oke. Nah, dari sini kita sudah bisa mendapatkan hasil dari FFD atau fault fracture density-nya begitu. Bisa kita lihat
yang zona warna merah berarti dengan tingkat fracture tinggi ya, dan sebaliknya daerah atau area yang warna hijau itu berarti yang sangat minim, akan pengaruh dari density fracture-nya begitu. Langkah selanjutnya yaitu kita tinggal layouting dari hasil FFD-nya. Yang paling penting yaitu di sini jangan lupa untuk melakukan gridding. Kita klik kanan lalu grid, lalu new grid, pilih yang measure grid, next, kita next, lalu finish, apply, kemudian disesuaikan juga untuk tampilannya. Additional properties, lalu number format. Di sini kita bikin 0 biar tidak ada angka 0 kecil ya di tepi-tepinya. Lalu oke, apply, oke, apply. Nah, sudah selesai untuk gridding petanya. Oke, kemudian kita beralih ke Rockwork untuk membuat analisis Ross diagram. Pertama, kita di sini harus memanggil data splitline yang DXF tadi. Kita import DXF, lalu tinggal kita panggil di sini. Dan tadi kita kasih namanya Rockwork ya. Rockwork, lalu open dan klik proses. Nah, di sini kita ubah view-nya dulu biar optimize. Kemudian di sini tadi sesuaian di ArcGIS untuk kolom 1 itu X1 dan kolom 2 X2. 3 dan 4 itu X2 dan Y2. Tinggal kita beri nama X1, lalu genetic datanya text. Untuk XY koordinat kita menggunakan UTM meters dan klik OK hingga ke titik Y2. Nah, selanjutnya kalau udah menyesuaikan ini, kita menyesuaikan datum sama zonanya. Dimana ini Bali berarti 50S. Di sini 50S. Nah, kemudian kita mengolahnya dengan linear. Lalu linear propertiesnya kita perhatikan. Di sini untuk X1 hingga Y2 pastikan sudah sama. Dan untuk bearingnya itu kita menekan yang 0 hingga 360 degrees, kemudian unitnya meters, lalu kita klik proses. Oke, kalau udah, selanjutnya kita tinggal membuat cross diagramnya ya. Kita klik linear lagi, kemudian klik cross diagram, kemudian pilih yang from endpoints. Nah, di sini kita tinggal menyesuaikan lagi. Untuk input kolomnya udah pastikan sesuai ya dengan yang tadi. Kemudian di sini sudah sama ya, udah sesuai. Diagram style kita menggunakan yang full ya, yang bidirectional. Kemudian jikalau udah kita tinggal proses, tinggal kita export file, lalu export, pilih yang BMP. Kemudian untuk pixelnya nggak apa-apa 300 saja. Kemudian kita klik OK, lalu beri nama Ross diagram. Kita save. Nah, sudah berhasil, lalu kita masukkan ke layout kita tadi. Terakhir kita tinggal masukkan Ross diagram yang sudah dibikin tadi. Picture, tinggal kita panggil. Nah, lalu tinggal disesuaikan. Dan jangan lupa kita bisa memberi lihat berarti arah tegasan utamanya kurang lebih seperti ini. Oke, sudah selesai dan terakhir kita tinggal ekspor peta ini ke hasil peta kita begitu. Cukup sekian dari saya. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.